Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Susanti, guru penggerak angkatan ke-9 dari SMKS Sri Lanka Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. 1. Pemikiran refleksi terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh adalah dalam modul 2.3, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar setelah mempelajari modul 2.3. Yang pertama, cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. 2. Tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul 2.3. 3. Gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktek coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. 4. Optimis. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di dalam sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterkaitan diri dalam proses belajar. Yang sudah baik adalah saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktekkan proses coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Pertama, setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu memperhatikan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat atau observer. Saat mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Poin kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi.
Dalam percakapan praobservasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan pada pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan yang baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun tingkat daerah. Tantangan terberat adalah menyamakan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Pertama, melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Kemudian, memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Poin ketiga, membuat keterhubungan antara modul 2.3 dengan modul-modul sebelumnya. Pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan guru senior. Namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan dilakukan tanpa ada pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai di guru saja. Penerapan di masa mendatang. Dalam tahapan mendatang, kegiatan supervisi harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik adalah modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Sama halnya dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pada modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terhadap teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching, seorang coach pun harus menerapkan teknik tersebut agar dapat mewujudkan kehadiran penuh atau present saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak adalah faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Bentuk program kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.